Jadi kita mau bahas apa nih Bang malam ini Bang? Bahasanya nggak jelas saja lah. Sejarah ya, sejarah. Sejarah juga kan banyak sejarah yang ahli sejarah. Kan kita bukan orang-orang sejarah. Ini Bang, minum. Iya. Oh, kita bahas tentang gimana kalau Semar Bang? Semar tuh katanya kan dulu Pulau Jawa itu kan didiemin sama Semar katanya ya. Akhirnya orang mau masuk kemari susah, sampai kemari di tengah laut habis terjang ombak. Itu gimana Semar? Kalau itu kan versi macam-macam. Dalam artian gini, ini bisa salah ya mau diperiksa karena kan banyak orang-orang senior di luar gitu kan yang lebih memahami pada kondisi ini gitu kan. Jadi kalau terkait dengan masalah Pulau Jawa maka kita kembali pada sejarah Syekh Subakir yang dipahami gitu kan. Kondisi pada beliau tuh menumbali tanah Jawa di Gunung Tidar Magelang kalau nggak salah. Itu kan terlepas dari masalah itu kalau kita urut perjalanannya gitu kan. Itu banyak versi yang mengklaim bahwa Pulau Jawa pada saat masa-masa lalu itu ibarat peta Jawa, peta pulau itu hitam gitu kan. Hitam sarang demit lah atau apa gitu kan gitu. Maka tidak didiami oleh manusia gitu. Dan itu mungkin banyak beberapa versi ya. Tapi kalau kita kembalikan dari sejarah awal itu maka bahasa kita tuh sebenarnya gini. Kita nggak munafik dan nggak menolak kemungkinan yang terjadi dalam artian seluruh raja-raja Jawa bahkan mungkin sampai saat ini pemimpin-pemimpin kita itu legitimasinya itu mungkin masih kental dengan hal-hal tersebut. Dalam artian seperti raja-raja Jawa itu legitimasi itu kadang-kadang dua. Ya secara umum diketahui seperti keterlibatan beliau Bunda Ratu atau Kanjeng Ratu Kidul dan Semar. Itu dan itu pasti dibicarakan orang gitu kan. Tapi kalau kita menilik pada sejarah yang dikondisikan oleh perjalanan Syekh Subakir itu kan yang buku itu pernah saya baca itu kan menjelaskan bahwa ada dua sosok gitu kan itu dengan rupa yang mungkin sama. Kalau misalkan pada saat bertemu dengan Syekh Subakir dengan Semar katakanlah ternyata beliau itu membawa pembelajaran di Pulau Jawa adalah kapitayan. Ya, makanya kapitayan itu kalau nggak salah kurang lebih artinya adalah tauhid. Jadi kalau bahasa ungkapannya kalau orang Jawa itu nggak Jawa berarti itu nggak bertauhid. Jawa itu lebih identik kepada kalimat tauhid gitu jadinya. Jawani. Nah, Jawani. ada lagi yang namanya togok. Nah, togok ini yang mungkin yang agak menyesatkan karena penampilannya sama gitu. Itu lepas dari masalah itu. Maka perjalanan sejarah bangsa kita itu nggak lepas dari kalau bahasa Jawa ada hitungan, ada hari-hari, ada pon lagi, kliwon gitu dan seterusnya gitu ya. Hari pasaran. Dan itu mungkin kawan kita Jack juga paham masalah itu kan ya gitu. Jadi gini boleh kalau kita kupas sejarah masa lalu akan muncul versi-versi. Contoh segala sesuatu yang dalam bentuk khayalan itu atau fiksi, cerita fiksi, apa mungkin itu fiksi atau mungkin karena kita buta sejarah atau sejarah itu tidak terungkap. Akhirnya ketika berita itu muncul atau cerita itu muncul maka dikatakan fiksi. Mungkin ada kemungkinan itu pernah terjadi gitu. Hanya tidak ada bukti otentik yang membenarkan peristiwa itu pernah terjadi. Contohnya di Pulau Jawa. Mitos, gitu. Kayak mitos ya. Bisa. Kan ada beberapa versi contoh misalkan. Kalau kita menilik seperti Ngaliman di Nganjuk. Ya kan, kalau nggak salah sekitar abad 11 gitu kan. Itu kan beliau seorang waliullah gitu kan. Nah, beliau itu kalau misalkan kita lihat, mungkin bagi teman-teman kita yang udah pernah ke sana, makam beliau itu identik dengan suasana yang di luar dari budaya Islam karena kita tidak pernah menemukan kaligrafi Islam di situ yang mencerminkan makam itu adalah seorang wali yang identik dengan budaya-budaya Islam itu. Karena kalau kita naik ke atas gapura itu tuh pasti ada seperti orang berpakaian ala Hindu dan satu lagi berbentuk seperti
monyet gitu kan. Gitu. Makanya kalau misalkan kita berpikir dari perjalanan ini akan terkait nanti dengan kisah Sunggokong. Asik. Gitu. Sunggokong. Iya, Sunggokong. Gitu. Cari kitab suci gitu. Nah, sekarang kan kalau misalkan kita lihat versi Sunggokong, mengawal Biksu Tong ke arah barat untuk mencari kitab suci. Tapi pada season terakhir paling yang kita perhatikan itu tidak dijelaskan kitab suci yang dimaksud oleh Dewi Kuan Yin yang diambil oleh Biksu Tong itu kitab suci yang mana. Gitu. Adanya di mana juga nggak tahu. Nah, ini di luar. Jadi kita ini udah ya itu yang tadi saya katakan bahwa kita itu bukan ahli sejarah. Tapi tidak menutup kemungkinan andaikan ini ada sesuatu yang kurang tepat, ini kebodohan saya. Gitu kan. Tapi mungkin kalau ada beberapa saudara-saudara kita yang mungkin bisa memahami pada kondisi ini, saya rasa bisa satu bahasa dengan saya. Karena apa? Karena pada saat tugas Biksu Tong selesai di arah barat itu sekitar mungkin abad 600-an lah, gitu kalau nggak salah ya, sekitar 600-an. Pada masa-masa itu mungkin arah barat, timur ke barat adalah yang kita pahami itu adalah Jazirah Arab. Barat. Iya, barat. Maka pada saat itu, pada akhir perjalanan Biksu Tong, karena tugasnya selesai seperti yang diminta oleh Dewi Kuan Yin, maka dia, Biksu Tong, diganti namanya menjadi Julkarnain. Julkarnain. Kalau nggak salah Julkarnain. Berarti kan ini ada perbedaan bahasa antara Biksu Tong menjadi Julkarnain. Ya kan? Gitu. Lalu bagaimana dengan Sunggokong? Yang kita ketahui kan dia sakti, naik ke langit, turun bumi terus seperti itu gitu kan. Ya mungkin bahasanya dia itu mendapatkan berita-berita yang mengarah ke perkembangan arah selanjutnya. Dan dia selama di Gunung Batu itu kan dipendam sekitar 500 tahun. Maka dia punya fase-fase kehidupan itu 500 tahun sekali, 500 tahun sekali gitu. Makanya kalau kita berpikir dari tahun 600-an itu, ya 500 tahun kemudian, yaitu yang saya yakini beliau itu adalah di daerah Nganjuk karena dia turun di abad 11. Mbah Ngaliman. Jadi jauh sebelum Wali Songo. Lalu perjalanan beliau itu ada yang beliau cari, sebenarnya ada yang beliau cari gitu. Dan ini mungkin saya nggak bisa buka secara umum ya, secara gamblang karena ini akan bersifat agak pribadi itu, karena pasti banyak orang yang tidak sepakat dengan kondisi ini. Nah, kembali lagi kepada perjalanan awal, mengapa raja-raja Jawa mungkin pada saat ini kita nggak menutup kemungkinan dalam tanda kutip ada beberapa pemimpin kita itu yang tidak lepas dari sisi mistik. Karena Jawa itu kaitannya adalah mesti ada hitungan hari pasaran. Jadi angka-angka itu pun akan selalu diperhitungkan, baik oleh orang-orang Jawa sendiri yang masih memegang teguh kepercayaan para leluhur atau budaya para leluhur, atau mungkin juga ada orang-orang di luar Jawa yang mempelajari itu tapi untuk menutup gerakan-gerakan itu. Jadi kalau misalkan kita mau coba menghancurkan pemahaman satu daerah, gitu, kita coba ketahui budayanya, kita kuasai, lalu kita belokkan sehingga mereka itu tidak lagi terikat dengan budaya yang mereka yakini sejak awal. Contoh mungkin baik yang tidak paham, contoh kalau kita lompat terlalu jauh ke arah sini, jadi makanya tadi saya bilang udahlah kita nggak usah bicara sejarah karena banyak versi-versi seperti Prabu Siliwangi yang sempat dibahas oleh saudara kita Bang Jack kemarin, itu kan mungkin di luar sana ada lagi versi yang berbeda. Apa beliau itu Islam ataupun Hindu, kembali lagi itu kan katakanlah banyak beberapa versi yang mungkin akan nanti ada yang bertentangan di situ, gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang masalah negara atau bangsa, contoh ada statement begini. Bisa nggak kita merubah pemahaman? Bukan kita meninggalkan dan bukan kita juga melupakan, gitu. Tapi pada kondisi seperti yang tadi saya bahas, 17 Agustus, ya kan?
itu kita jadikan adalah hari kemerdekaan negara Indonesia, Republik Indonesia. Dan itu mesti kita rayakan. Tapi juga dilanjutkan pada saat 18 Agustus. Karena apa? Pada saat kemerdekaan, deklarasi kemerdekaan negara itu jatuh pada tanggal 17. Tapi terbentuknya pemerintahan atau bangsa, bukan republik. Kalau republik itu hanya sebagian. Itu pemerintahan. Tapi kalau bicara Bangsa. berdirinya satu bangsa itu mulai dari ujung Jawa, katakanlah Sabang sampai Merauke, maka itu adalah milik keseluruhan bangsa Indonesia. Kalau republik itu terkukung pada pemahaman sempit karena hanya pada pemerintahan. Jadi pada saat 18 Agustus adalah berdirinya bangsa. Dan ini orang tidak paham. Jadi yang diperingati hanya 17 Agustus. Kemerdekaan. Ada baiknya 17 Agustus kita peringati sebagai hari kemerdekaan bangsa, lalu tanggal 18 Agustusnya kita wajib juga rayakan sebagai hari berdirinya atau deklarasi dari berdirinya satu negara atau satu bangsa, yaitu Indonesia. Gitu. Nah, ini kalau kita kembalikan pada hitungan Jawa katakanlah. Ya, 19 itu kalau nggak salah hari pasaran itu masuk pada kondisi legi. Karena pada saat proklamasi itu kan hari Jumat, ya kan? Tanggal 17 itu hari Jumat. Jadi kalau 1 tambah 7 itu 8, itu masuk pada kondisi 8. Maka wajar kalau kondisi 8 itu, apa bahasa Jawanya ya? Kayak satrio apa? Wireng-wireng gitu, satrio wireng gitu. Gitu. Jadi akhirnya sejarah membuktikan angka sakral, angka tertinggi dari perhitungan adalah 9. Contoh, Asmaul Husna 99, 9 tambah 9 18, 1 tambah 8 maka akan ketemu 9. Lalu Wali Songo untuk keabadian, katakanlah, ya kan, sampai sejarah terus berjalan tentang Wali Songo karena tidak pernah lepas dari 9. Jadi kalau misalkan deklarasi bangsa kita di tanggal 18 kita rayakan sama seperti tanggal 17. Jadi 2 kali perayaan, maka ini akan berbeda pemerintah Indonesia. Gitu. Karena kalau 1 tambah 7 8 maka itu akan muncul sesuatu yang kurang tepat. Dalam artian kalau kita runut sejarah, bagaimana pemerintahan pertama Bung Karno berjalan ketika pada akhir pemerintahan semua tahu. Lalu disusul lagi presiden kedua, bagaimana pada akhir pemerintahannya, dan seterusnya. Nah, kita tidak menyinggung masalah presiden kita yang sekarang ini, kita nggak ngangkat. Jadi beberapa presiden sebelumnya itu selalu berakhir dengan sesuatu yang mungkin agak kurang pas gitu kan, kurang asik gitu. Ya. Karena pada bagaimanapun itu ada sebuah jabatan, sisinya adalah manusia. Gitu. Tapi dalam perhitungan maka ini akan selalu terjadi. Tapi kalau misalkan nanti kita pakai di 18 lalu kita rayakan 1 dan 8 menjadi 9, maka ini akan menjadi sesuatu yang berbeda karena masuk pada kondisi pahing. Jadi keren ya kalau misalkan diganti tanggal 18 ditambahin gitu ya. Indonesia bakal lebih keren berarti ya. Ini berdasarkan perhitungan ya. Makanya kalau orang Jawa khususnya, kalau misalkan katakanlah pada hari-hari tertentu, contoh misalkan, Selasa kita nggak boleh mulai kerja, Selasa begini-begini, itu kan dikatakan mitos. Tapi bagian seseorang, sebagian besar Jawa yang masih menurut dengan budaya leluhur, itu mereka pakai, mereka pakai, hitung-hitungan itu mereka pakai, ayam, ya kan? Jadi kembali lagi pada kondisi Semar itu mendapat jauh dari Sesubakir mengawal raja A, B, C, D sampai nanti bertemunya dengan pemimpin yang sempurna yang diberi petunjuk oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Esa pada kondisi manusia yang sempurna. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita ketahui tadi awalnya, seperti ini, padahal sebetulnya tidak. Nah, kalau kita mau kembalikan ke arah situ, kita mampu nggak? Kembali lagi tadi Bang Jack bilang, kita bukan ahli sejarah. Kita ini cuma ngoceh yang nggak jelas. Gitu. Pro dan kontra udah pasti muncul. Nggak apa-apa, malas. Gitu. Ya kan? Malas. Gimana Bang Jack?
Kagak, yang menarik dari bahasan Bang Udin itu tadi sebenarnya gue lebih menitik beratan pada kepercayaan kapitayan kan. Artinya gini. Artinya selama ini kan kita dalam pelajaran-pelajaran sejarah dari SD sampai kita SMP mungkin sampai seterusnya sampai sekarang kita memahami bahwa ajaran luhur kita dahulu adalah animisme dan dinamisme. Kan gitu. Padahal kan tidak itu. Bahwa kita punya ajaran itu kapitayan. Yang tadi Bang Udin bilang bahwa Tauhid. ketauhidan itu. Iya. Itu gimana tuh itu maksudnya? Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa diterima umumnya mungkin ya. Karena tertutupnya sejarah. Contoh, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui adalah 25. Ternyata kalau kita kupas ke dalam, Semar itu katakanlah orang memahami dengan nama Raden Ismoyo. Padahal beliau itu adalah salah satu utusan atau nabi Mungkin. yang tidak dikenal. Iya. Nah, ditugaskan di Pulau Jawa membawa ajaran itu kapitayan. Maka ketika beliau bertemu dengan Syekh Subak, terjadi dengan Syekh Abdul Jalil, terjadi pembicaraan ketika Syekh Abdul Jalil coba membenahi tatanan masyarakat Jawa pada saat itu. Beliau ini Raden Ismoyo sempat kaget karena apa? Ternyata pembelajaran tauhid yang dia bawa selama ini sudah terjadi penyempurnaan dari beliau Rasulullah. Itu. Jadi akhirnya beliau tahu kalau memang sudah sempurna, kenapa saya sudah berpikir pada posisi ini? Maka saya akan mengikuti apa yang diarahkan oleh beliau Rasulullah. Maka selain dari Islam adalah agamanya itu masuk pada kondisi tauhid. Gitu. Jadi seluruh para nabi itu bicara pada kondisi tauhid. Mengesahkan Tuhan. Iya. Tauhid. Abraham. Nah, yang mana pada akhirnya ini kalau Jawa itu tauhid, maka Jawa itu akan bisa tertata dan bisa dibenahi sesuai dengan arahan-arahan seperti cetusan tadi, ya kan? Sebuah bangsa itu tidak akan bisa berubah kalau dia tidak mau merubah. Tuhan tak akan merubah suatu bangsa. Tuhan tidak akan merubah satu bangsa kalau bangsa itu sendiri tidak mau merubahnya. Nah, ini kan ada sesuatu yang tersirat dan itu bisa dijabarkan secara luas pada versi yang berbeda. Itu dalam arti mungkin tokoh ini mengatakan A, B, C, D, tapi menguji pada satu titik. Ini nggak akan pernah terjadi perubahan kalau kita tidak berusaha untuk merubah. Nah, perubahan yang kita lakukan apa? Kita nggak bicara lagi ke belakang. Nah, tadi saya sampaikan kita nggak bicara ke belakang, tapi pijakan-pijakan di belakang ini mesti kita ketahui, gitu. Contoh, kalau kita kembali kepada Pancasila, dari 5 poin yang disampaikan itu bukan hanya tatanan pada Indonesia, itu cukupnya kecil kalau nyapa Indonesia. Pancasila itu tatanannya dunia. Ya, setuju. Tatanannya dunia, karena apa? Berbagai bangsa manapun kalau dia berketuhanan dan dia berperikemanusiaan, maka tidak ada lagi sesuatu yang kita anggap itu kurang tepat dalam perjalanan sejarah bangsa manapun, ya, gitu. Nah, ini terkait dengan kondisi seperti 30 September. Itu kawan-kawan kita berpikir bahwa 30 September itu terkait dengan peristiwa yang sangat kelam pada masa-masa 65, ya kan, itu. Jadi kenapa sih nggak terjadi pada dideklarasikan katakanlah diperingati di 1 Oktober, gitu kan? Seperti waktu itu Bung Karno mengatakan gestok gerakan 1 Oktober, gitu kan? Nah, lepas dari itu semua kalau kita bicara kurun waktu secara umum itu terjadi kan pada jam 12 menjelang subuh, berarti sudah masuk koridornya pada pergantian hari, pergantian tanggal. Jadi bukan tanggal 30 tapi tanggal 1. Lalu kenapa dimunculkan 30? Ini kan ada sesuatu yang ditutupi. Gitu. Mungkin kaitannya adalah ini koridornya kepada apa yang pernah disampaikan oleh beliau Bung Karno pada saat bicara di PBB. Itu terjadi pada tanggal 30 September. Beliau itu meminta PBB untuk memberi tempat, katakanlah, ya kan? Pancasila itu menjadi pondasi atau amandemen PBB pada saat itu. 30 September 1960. Itu PBB. Dan itu tidak diketahui oleh kawan-kawan kita. Generasi muda sebenarnya. Yang mereka pahami adalah G30S terkait dengan peristiwa kelam. 7 Jenderal. Itu kan yang umumnya.
Tapi di balik itu ada tidak yang memahami bahwa pada saat itu Pancasila dicetuskan oleh beliau Bung Karno untuk menjadi sesuatu dasar yang sangat kuat di PBB. Itu. PKI itu 65 ya? 65. Apa yang nggak kejauhan bang jarak 5 tahun ketika Bung Karno memperkenalkan Pancasila di dalam sidang PBB 30 September 1960 gitu kan. Nah ini kan perlu pembelajaran Jack. Dalam arti ketika kita mau menguasai sesuatu, ya kan, kita nggak serta-merta begitu. Kita lihat beberapa unsur di belakangnya, gitu. Beberapa unsur di belakangnya. Ya contoh. Artinya yang terkenal itu G30S-nya itu ya. Iya. Bukan bagaimana Soekarno memperkenalkan Pancasila di sidang PBB. Kalau nggak salah, ya kan. Pada saat itu didirikan Mahmilub setelah peristiwa itu. Jadi mahkamah militer luar biasa. Jadi belum ada tersangka, ibarat sebuah kasus itu belum ditetapkan tersangka. Tapi ketika muncul nama satu kelompok, katakanlah PKI, ini kan sudah dikondisikan, ya kan? Padahal kalau kita merunut sejarah mungkin kalau nggak salah itu terjadi percakapan di Kuba sebelum terjadi peristiwa itu. Gitu. Nah ini terkait dengan kalau nggak salah Marhaenisme jadinya nanti. Nah itu ada percakapan pada saat pesta para duta besar saat itu ada satu pertanyaan kepada duta besar Indonesia. Salah satu duta besar ini menanyakan siapa kira-kira orang-orang di belakang Bung Karno. Jawab beliau saat itu, rakyat Indonesia dan seluruh tentara Republik Indonesia. Berarti pada saat itu tidak ada pun satu rakyat Indonesia yang tidak cinta kepada Bung Karno. Kecintaannya luar biasa, walaupun katakanlah orang di pedalaman tidak pernah bertemu, tapi ketika mendengar Bung Karno, mereka itu ada rasa cinta. Itu yang membedakan, ya kan? Jadi pada sudut pribadi itu mempunyai suatu power yang luar biasa. Gitu. Lalu terdengar kabar ada sesuatu katakanlah yang ingin mencelakakan Panglima tertinggi negara Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Maka siapapun akan merasa marah. Itu, jadi berusaha untuk membela, berusaha mencegah, jangan sampai hal itu terjadi. Gitu. Nah akhirnya bagaimana? Dikondisikanlah ada beberapa orang yang merencanakan untuk mengkondisikan atau menjatuhkan Bung Karno. Maka ini bagaimana? Ini luar biasa tindakan yang dilakukan. Dan itu apa salah? Ini sebagai satu bentuk pembelaan, sebagai satu bentuk kecintaan. Gitu. Tapi lepas dari itu semua, ya kan? Ini ada satu pondasi yang sangat luar biasa. Bagaimana? Andaikan kita bicara bagaimana yang namanya kita pertahankan kedaulatan bangsa. Kalau kedaulatan bangsa itu sama sekali kita tidak pernah memahami atau mengetahui, atau mungkin kita tidak pernah di dalam kedaulatan itu sendiri. Bagaimana kita mau mempertahankan sementara kita nggak ngerti apa itu berdaulat? Iya. Atau mungkin ada unsur tangan-tangan asing gitu yang tahu bahwa sejarah bangsa Indonesia dulu keren lalu pengen berusaha dipotong, dipecah belah segala macam agar kita ini nggak sadar bahwa kita bangsa keren, agar kita nggak sadar kita ini bangsa yang menguasai dunia. Ya kemungkinan itu bisa terjadi. Dan itu kan tadi saya bilang mungkin kita nggak tahu ada beberapa pihak yang punya kepentingan ya, dan juga pasti ada tokoh-tokoh kita yang bisa memahami pada kondisi itu ya. Gitu ya kan? Contoh kalau kita berpikir ini di luar umum jadinya kan, kalau ke deklarasi katakanlah kemerdekaan itu tanggal 17 lalu kita rayakan, lalu apa hanya manusia yang pada saat itu ikut berjuang? Enggak. Gitu. Makanya ada satu kalimat, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ini berarti kan ada campur tangan dari kekuatan yang maha luar biasa. Gitu. Ya walaupun
kemerdekaan itu bukan berarti kita perangi Jepang lalu Jepang kalah kita merdeka, tidak. Tapi ada sejarah yang menjelaskan bahwa Jepang ini kalah oleh sekutu lalu kita merdeka. Ya, ini kan perantaraan jadinya kan. Tapi ini atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Doa dari para guru-guru kita yang mulia lalu muncullah kemerdekaan. Gitu. Berarti kan perjuangan-perjuangan seperti Surabaya itu kan banyak kiai-kiai utama yang terlibat di situ. Itu kan berarti tidak hanya komponen-komponen manusia, tapi kan keterlibatan dari sesuatu yang di luar dari akal kita terlibat di situ. Makanya tadi kembali lagi kepada legitimasi itu kan selalu berjalan terus. Karena Jawa itu identik kembali kepada tauhid. Legitimasi. Iya, legitimasi. Kalau ada yang bilang Indonesia identik Jawa, gimana itu? Ya kalau Jawa itu kan bukan berarti Jawa itu ibaratnya Magelang, Jogja, Brebes, Tegal. Pulau Bukan Jawa. itu maksudnya. Jawa itu ya lingkupnya seperti Sumatera, Kalimantan, ya itu kepulauan kita itu ya Jawa. Nuswantara. Itu. Jadi Jawa itu nggak sempit hanya pada Pulau Jawa, nggak seperti itu. Jadi namanya. salah ya? Mungkin bukan salah ya? Kurang Bukan tepat kalau salah, orang bukan bilang salah. Kalau misalkan Jawa itu bicara, Pulau Jawa gitu. iya. Jawa itu Nusantara. Ya mungkin tadi yang Bang Jeki bilang ada kaitannya dengan Majapahit. Maksudnya apa? Kemungkinan ini akan bangkitnya Majapahit baru, kan seperti itu. Iya. Karena apa? Bisa. Kalau nggak salah terjadi pada peristiwa masa-masa Batara Katong. Asik. Iya. Batara Kata. Ketika mengetahui keruntuhan Majapahit, gitu kan? Karena Soko Tunggul Nogo kalau nggak salah tuh payung kebesaran Majapahit itu dibawa, berarti menandakan bahwa istana itu pada kondisi yang kurang tepat. Maka ketika Batara Katong akan bertindak untuk kembali menguasai kerajaan Majapahit, ada satu peristiwa di mana dia mendapatkan wangsit dari gurunya yang saat itu hanya suara tapi tidak ada raga. Maka peristiwa itu kalau nggak salah dikatakan Ponorogo, itu yaitu sejarahnya. Karena pertemuan terjadi antara guru dan murid yang mana gurunya bicara tanpa raga. Nah, itu dikatakan bahwa sudah menjadi kehendak yang maha kuasa saat ini Majapahit runtuh. Akan datang nanti satu masa di mana anak cucumu akan membangkitkan lagi Majapahit. Nah, dalam tanda kutip mungkin Majapahit bukan dalam satu konteks berdirinya kerajaan, bukan. Tapi pemerintahan yang adil, gemah, ripah, loh, jinawi. Itu. Masih lama berarti menurut. Kalau dikatakan perkiraan masih gitu, lama, masih perkiraan. lama. Nah ini terkait dengan pembahasan tadi, Allah tidak akan merubah nasib kaum. satu negara, kaum atau seseorang kalau orang itu atau negara itu Nggak mau berubah. tidak mau merubah. Nah, perubahan besar ini bagaimana? Ini bukan kuasa kita. Ini bukan kuasa kita. Kalau misalkan ya, ibu kota pindah ke Kalimantan, itu suatu perubahan bukan Pak? Kalau bagi saya sih, ibu kota mau dipindahin ke Kalimantan, mau ke Irian Jaya, kayak mau kemana, itu nggak masalah bagi saya. Ya maksudnya perubahan apa bukan? Perubahan Jadi itu akan terjadi apabila tatanan masyarakatnya itu sesuai dengan apa yang ada dalam Pancasila. masih lama berarti ya? Masih lama dong. Dan itu juga nggak akan mungkin kita katakan bisa lama atau bisa secepatnya, tidak. Tapi ya kalau kita boleh jujur, berapa orang sih yang memahami Pancasila dan berapa orang sih yang bisa menjiwai dirinya dengan jiwa Pancasila? Kalau dia berketuhanan, Banyak ya kan? Berarti tidak Islam. Hindu, Buddha, Kristen dan agama lain yang merasa ada satu kekuatan besar yang menguasai alam semesta, maka itu adalah berketuhanan. Kalau orang berketuhanan, maka Tuhan itu selalu memberikan pembelajaran adalah kasih sayang, bukan permusuhan. Kalau mereka menyadari itu, maka mereka akan menjadi manusia
yang mempunyai adab dan pasti mempunyai keadilan dalam peradaban. Itu berarti kan sila kedua. Coba ente bayangin, kalau satu negara kita ini manusianya berketuhanan dan dia berkeprimanusiaan dan juga beradab, yang muncul apa? Kasih Sila sayang. ketiga, persatuan. Dalam konteks persatuan ini mungkin ada satu moto yang sering kita dengar, kebersamaan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Gitu. Nah, kalau mereka semua ini sudah bersatu nggak mesti sama. Entah itu Hindu, Buddha, Kristen yang berketuhanan, kemudian dia memahami bahwa dia adalah manusia yang punya adab, maka dia akan bersatu. Tidak ada kesenjangan di sini. Kalau sudah bersatu, dari banyaknya masyarakat yang bersatu, yang berketuhanan dan mempunyai pemahaman sebagai manusia yang beradab, maka akan diambil salah satu manusia untuk memimpin dari kalangan manusia yang berketuhanan dan beradab itu sebagai pemimpin yang punya hikmah. Itu pada sila keempat, ya. Ya kan? Nah, kalau sudah ada rakyat, orang yang dipimpin dengan dasar berketuhanan, memahami dia sebagai manusia yang beradab, dan pimpinannya sudah memahami itu, ini baru sebuah negara di mana dia punya area yang memerintah, punya peradaban dalam manusianya dan berketuhanan, dan rakyatnya juga sama. Maka muncul sila terakhir, sila kelima, keadilan sosial. Berarti kalau bicara sosial, ini akan pemerataan pada sisi kebutuhan hidup, lebih gampangnya. Jadi tidak ada perilaku atau pribadi bangsa yang merasa itu dikucilkan karena kehidupannya itu jauh di bawah standar. Atau ada yang di atas standar, tidak ada, karena semua mendapatkan sama. Dan kalau itu terjadi pada skup Nusantara, bangsa Indonesia, dan itu sudah berjalan, dan andaikan itu diterapkan pada subnasio internasional, seperti yang dicanangkan oleh Bung Karno pada saat di PBB, maka seluruh negara-negara dunia itu dia berketuhanan, berperikemanusiaan, dan dia menjadi pemimpin dalam persatuan karena dia mempunyai hikmah, dan pasti dia akan bertindak adil, bukan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, tapi keadilan sosial untuk seluruh umat manusia. Mantap. Dan ini poin adalah satu tingkat di bawah rahmatan lil alamin. Iya, bagus. Jadi Jokowi terlalu terburu-buru tuh mindahin ibu kota banget. Apapun alasannya, beliau itu punya perhitungan. Makanya tadi saya bilang, itu saya nggak masuk ke arah situ. Kebijakan yang beliau putuskan, mungkin beliau punya perhitungan lain. Makanya tadi saya bilang, kalau saya ditanya secara pribadi, mau di pulau manapun ibu kota, andaikan rakyatnya, pemimpinnya, atau yang terkait pada pribadi bangsa ini tidak berdasarkan Pancasila, ya kita bisa bayangkan gitu. Karena kalau kita bilang Al-Quran, negara ini bukan negara Islam, tapi semua sepakat dari Hindu, Buddha, Kristen pasti mengajarkan sesuatu yang baik dengan berdasarkan kasih sayang, tanggung jawab, dan kebersamaan. Nggak ada satu agama itu yang memberikan pembelajaran musnahkan manusia ini, sakiti manusia ini. Nggak ada. Itu akan berbeda. Jadi kita nggak usah bicara masalah Islam lagi di sini. Jadi kalau kita bicara universal, maka pintu utama untuk menuju satu negara yang adil, makmur, sejahtera, yang tadi mungkin identik pada kondisi Majapahit baru, ini harus pijakannya ini, Pancasila. Berapa persen nih bang orang Indonesia yang udah mengamalkan Pancasila? Mungkin saya sendiri juga belum Pancasila, Jack. Ya kan? Berarti negara gagal dong menciptakan Pancasila. Ya kalau mungkin ada sebagian orang mengatakan negara ini gagal saat ini, tapi bukan berarti gagalnya itu fatal. Kita kan dalam proses pembelajaran, dalam proses untuk pembentukan manusia-manusia yang mengarah sesuai dengan harapan yang mungkin dicanangkan oleh pendahulu kita. Artinya gini bang, kalau Pancasila itu sebagai dasar negara, tapi rakyat yang itu tidak menjalankan pelajaran Pancasila. Artinya kan dasar ini
lemah itu maksudnya, nggak jalan, ya gagal artinya, bener nggak sih? Ya ini tanggung jawab sebenarnya PR kita sama-sama ya, entah itu PR bagi pemuka agama Islam, Hindu, Kristen yang merasakan mempunyai sesuatu keyakinan tentang ketuhanan. Gitu. PR kita bersama. Iya, jadi kalau misalkan hal-hal itu sudah maksimal dan mereka menerima dengan baik pembelajaran yang bersifat ketuhanan, maka saya rasa Pancasila itu akan terwujud. Hal yang paling gampang menjalankan Pancasila seperti apa? Ya lingkungan kita kayak gini. Yang gampang. Yang paling gampang. Mungkin Luar kita semua mudah gitu kan. ya satu sisi kalau misalkan kita menilik pada katakanlah guru kita ya, beliau gitu. Bisa nggak sih berprasangka baik kepada sesama makhluk? Oh, Itu. Kalau kita sudah bisa berprasangka baik, maka tidak ada sesuatu yang mungkin apa ya, Ganjal. menimbulkan hal-hal yang membuat Gejolak. kita marah, emosi. Karena kita berpikir, ya mungkin kalau itu segala sesuatu ini tidak bisa terjadi kalau tidak dikehendaki. Tapi yang muncul kan selama ini kan harga diri. Iya, itu harga diri jadinya. Maka sesuatu yang membuat percaya itu karena bicara harga diri. Itu aja. jadi Pancasila itu harga mati untuk membangun negeri. Bahkan universal, membangun dunia, peradaban dunia. Benar. Pada konteks yang kecil, Indonesia Iya, ini batu pijakannya luar biasa. iya, setuju itu. Itu. Ya kita bisa bayangkan kalau Pancasila hilang. Bayangkan. Andai kan Pancasila hilang, kita berpatokan pada apa? Tapi kenapa sih masih banyak orang-orang pengen mengganti Pancasila dengan piagam Jakarta, dengan apa segala macam? Sedangkan kita merdeka itu dari tahun 45 sampai 2000 sekarang ini, tapi kan masih banyak yang goyang itu Pancasila. Lebay. Paling gampang lebay, Bang. Lebay, Paling lebay. Itu orang-orang lebay. orang-orang ternyata lebay. Ya karena kan dia tidak memahami satu itu sejarah. Jadi karena banyaknya ya mungkin banyak sejarah yang ditutupi kemudian diberitakan kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan sejarah yang berjalan dan itu diyakini sampai saat ini bahwa itu terjadi padahal itu adalah sesuatu yang seperti katakanlah mungkin bahasa yang ini apa pembodohan sejarah gitu. Jadi kita belum merdeka, Bang. Pada sisi kita sebagai pribadi bangsa kita belum merdeka. Iya. Gitu. Pada kedaulatan kita merdeka. Itu aja. Kedaulatan bukan kita nggak merdeka, Bang. Semua segala macam diatur. Ya itu kan pada sisi yang berbeda. Kalau pada sisi struktural negara bahwa kita adalah negara yang merdeka. Ya, Gitu. Pada sisi lainnya mungkin dalam tanda kutip ya banyak orang berpendapat itu berbeda. pakai. Itu aja. Jadi untuk membangun bangsa, pijakannya Pancasila sudah luar biasa. Dan itu harus. Dan tidak ada. Andai kan gini, maaf. Banyak negara-negara luar itu saya bilang itu bukan negara. Kenapa? Karena apa? Mereka tidak punya pijakan yang kuat. Ya, Tidak punya pijakan yang kuat. Indonesia itu punya pijakan yang sangat-sangat kuat, yaitu Benar. Pancasila. Dan ini ketika pertama kali didengungkan oleh beliau Bung Karno, ini seperti halilintar yang menggelegar. Karena tidak semua negara-negara pada saat itu berpikir ke arah situ. ya. Bagus. Tidak pernah terpikir. Jadi simpel 5 sila itu, tapi ketika mereka yang cerdas menjabarkan makna-makna dari 1, 2, 3 sampai ayat kelima Pancasila, mereka kaget. Lalu disitulah muncul politik bicara pada kepentingan. Bagaimana ini untuk menggagalkan, ya kan? Ya contoh salah satunya, ya kan? Pada saat masa-masa non-blok ada blok barat, blok timur. Kenapa Indonesia non-blok? Ya kan?
Kemudian kenapa muncul Konferensi Asia Afrika? Dengan statement pada saat itu Bung Karno berdikari. Andai kan pada saat itu statement berdikari dan itu berjalan, maka berapa banyak negara dikuasai yang satu dirugikan. Karena saat itu negara-negara Asia Afrika sudah tidak bisa lagi atau tidak membutuhkan negara-negara yang ada di blok barat dan di blok timur. Mereka sudah bisa berdiri sendiri. Berarti kan di sini ada kepentingan. Itu. Apalagi ketika bicara Pancasila, mereka bisa melihat ke depannya ini Pancasila kalau ini dijadikan amandemen yang mendasar di PBB, maka akan kesulitan. Ini mau omongan nggak jelas, ini sebenarnya omongan nggak jelas. Nunggu sahur aja ya. Oke. Ini kopi aneh ya? Minum bang. Hajar bang, hajar. Iya. Hajar bang. Ini gue saya nih. Minum lah. Hajar bang, hajar bang, hajar. Oke. Berarti sampai di sini aja nih kita cerita ya. Ya Pancasila udah. harga mati berarti ya. Pancasila harga mati sesuai dengan slogan yang juga mendampingi NKRI harga mati. Gitu. Jadi kalau misalkan ada, ini khilafah mau diterapkan, Itu iya berarti kan? legalitas pemimpin masa depan Indonesia tuh harus Pancasila gitu. Pancasilais. Pancasilais. Pancasilais sebagai dasar. Iya. Tapi pada konteks keyakinan kita tidak memperhatikan apa itu Islam, Hindu, Buddha. Iya. Kalau misalkan dia berpikir universal, Yo ai.